Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dian Pratiwi. I'm from class management 24A, MPM 244-11032. And today I'm going to talk about decisions theory. Yang pertama ada pengertian teori keputusan. Secara sederhana, teori keputusan adalah ilmu yang mempelajari cara mengambil keputusan terbaik berdasarkan data dan kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak keputusan yang tidak bisa dipastikan hasilnya, misalnya investasi, strategi, bisnis, atau kebijakan pemerintah. Nah, teori ini membantu kita membuat keputusan secara rasional. Yang kedua, ada unsur-unsur dalam keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa unsur penting. Yang pertama, alternatif keputusan, yaitu pilihan tindakan yang bisa diambil. Yang kedua, ada keadaan alam, yaitu situasi yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca atau kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada hasil atau payoff, yaitu keuntungan atau kerugian dari setiap keputusan. Yang keempat, ada probabilitas, yaitu peluang terjadinya keadaan alam tertentu. Dan yang terakhir, ada kriteria pengambilan keputusan, yaitu aturan yang digunakan untuk menentukan mana yang terbaik. Yang ketiga, ada jenis kondisi pengambilan keputusan. Ada 3 kondisi utama. Yang pertama ada kepastian. Kalau hasilnya sudah jelas, misalnya deposito bank dengan bunga tetap. Yang kedua ada resiko. Kalau kita tahu peluang tiap hasil, misalnya investasi saham dengan peluang untung dan rugi. Yang ketiga ada ketidakpastian. Kalau kita sama sekali nggak tahu peluangnya, contohnya kondisi cuaca saat merencanakan acara. Yang keempat ada keputusan di bawah ketidakpastian. Kalau peluangnya tidak diketahui, kita bisa pakai beberapa metode atau yang disebut kriteria keputusan. Yang pertama ada maksimin atau pesimis, pilih hasil terburuk yang paling baik. Yang kedua, maximax atau optimis, pilih hasil terbaik dari semua kemungkinan. Yang ketiga, ada Laplace, anggap semua kemungkinan sama peluangnya, lalu ambil rata-ratanya. Yang keempat ada minimax atau regret. Yaitu pilihan keputusan yang meminimalkan penyesalan. Jadi tergantung apakah kita tipe orang yang pesimis, optimis, atau netral. Yang kelima ada keputusan di bawah resiko. Kalau peluang tiap keadaan sudah diketahui, kita bisa menghitung EMV, yaitu expected monetary value atau nilai harapan. Nah, rumusnya ada EMV sama dengan sigma dalam kurung hasil kali probabilitas. Dengan cara ini, kita bisa memperkirakan hasil rata-rata jangka panjang dari setiap keputusan, lalu pilih yang nilai EMV-nya paling besar. Yang keenam, ada contoh soal EMV. Misalnya, ada 2 proyek. Yang pertama ada proyek A menghasilkan 100 juta kalau ekonomi naik, tapi 20 juta kalau turun. Proyek B menghasilkan 20 juta. Proyek B menghasilkan 80 juta kalau ekonomi naik dan 40 juta kalau turun. Kalau peluang ekonomi naik 0,6 dan turun 0,4, kita hitung EMV-nya. EMV-A sama dengan 100 dikali 0,6 ditambah 20 kali 0,4 sama dengan 68. EMV-B 80 dikali 0,6 ditambah 40 kali 0,4 sama dengan 64. Jadi proyek A lebih menguntungkan karena EMV-nya lebih tinggi. Yang ketujuh ada pohon keputusan atau decision tree. Nah, selain tabel, kita juga bisa gunakan pohon keputusan. Pohon ini menggambarkan langkah-langkah pengambilan keputusan dari kiri ke kanan.
Tiap kotak mewakili titik keputusan, sedangkan lingkaran menunjukkan keadaan alam. Dari situ, kita bisa mengetahui nilai harapan di setiap cabang dan memilih jalur yang paling menguntungkan. Yang ke-8 ada kriteria dan penggunaan. Setiap situasi banyak kriteria yang cocok. Kalau peluangnya diketahui, gunakan EMV atau EOL. Kalau belum tahu peluangnya, bisa pakai Maximin, Maximax, Laplace, atau Minimax Regret. Jadi, teori keputusan ini sangat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai bidang, yaitu kayak ekonomi, bisnis, bahkan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, teori keputusan membantu kita memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan resiko dan peluang. Dengan teori ini, kita bisa berpikir lebih rasional dan tidak hanya mengandalkan insting. Jadi keputusan yang diambil lebih terarah dan bisa dipertanggungjawabkan secara logis.